Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali dalam acara Palembang pagi ini untuk edisi Kamis Rabu ya, 19 Maret 2025. Nah, untuk tema pada edisi hari ini di Rabu 19 Maret 2025 mengenai maraknya manusia karung gepeng jelang lebaran di Kota Palembang. Ya, kita ketahui ya, Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, sudah menjadi fenomena tersendiri di kota ini, tidak hanya Kota Palembang namun beberapa kota besar di wilayah Indonesia pun banyaknya para manusia karung, gepeng atau pengemis ini jumlahnya meningkat cukup signifikan. Nah, ini apakah memang budaya ataukah memang ini sering terjadi, seperti apa? Dan kita akan bahas tuntas bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama tentunya dari Dinas Sosial Kota Palembang, karena ini merupakan leading sektor utamanya Dinas Sosial ya. Ada Bapak M. Firmansa Muhammad ya Pak ya, M. Muhammad, Muhammad iya betul. Muhammad Firmansa SEMA selaku Kabid Rehabilitasi Sosial. Sosial Dinas Sosial Kota Palembang. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mbak Nova. Ya, selamat datang di RRI ya Pak ya. Ya Mbak Nova. Iya, baik. Kita akan bicara nanti Pak mengenai kupas tuntas. Jadi Dinas Sosial bisa mencurahkan semua nih, apa yang menjadi kendala, apa yang jadi persoalan dari manusia karung dan gepeng termasuk pengemis, dan apa juga sebutan mereka sebenarnya nih Pak ya. Siap. Baik, kemudian juga ada Ibu Cherly Panggarbesi, Kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang. Ibu Cherly yang sudah sering kali hadir di Perusahaan RRI Palembang, masih via Zoom ya, masih terhubung kita melalui via Zoom karena Ibu Cherly masih ada kegiatan. Kita akan bahas tuntas bersama dua instansi dari pemerintah Kota Palembang. Tentunya ini merupakan harapan dari Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa, dan juga Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Prima Salam. Banyak sekali PR yang harus dituntaskan termasuk persoalan sosial seperti ini. Nah, kita ke Dinas Sosial dulu. Sudah tersambung nih Ibu Charlie? Belum. Baik, kita ke Dinas Sosial dulu. Pak Firman, Pak, kalau Siap. kita menyebut bulan Ramadan ini kan merupakan, manusia berpikir bahwa di bulan ini dengan kita bersedekah ini akan meningkatkan amal ibadah kita, memberi seperti itu ya Pak ya. Namun ada suatu timbul persoalan ketika jumlah manusia karung, gepeng, pengemis ini meningkat. Nah, kalau Dinas Sosial sendiri menyebutnya apa nih Pak dalam bahasa umum yang ada di tatanan Dinas Sosial seperti itu mereka nih? Baiklah. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi sahabat Pro RRI Pro 1 satu. Pro 1 ya Iya, Mbak ya Pro Mbak satu. Nova. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang diajukan sama Mbak Nova. Kita ketahui bahwa bukan tahun ini, tapi setiap Setiap tahun tahun. itu fenomena yang namanya di bulan Ramadan. Pengertian bulan Ramadan ini kan bulan penuh berkah, Mbak ya. Jadi mungkin masyarakat yang terkendala permasalahan sosial ekonomi mengharapkan berkah Ya. dengan turun ke jalanan, mengharapkan adanya sumbangan ataupun sedekah dari masyarakat Kota Palembang, khususnya pengguna jalan ya Mbak ya, pengguna jalan yang melakukan aktivitasnya di jalanan. Oke. Tapi kami dari Dinas Sosial Kota Palembang menghimbau kepada seluruh pengguna jalan bahwa kegiatan aktivitas yang melakukan seperti Mbak Nova bilang tadi itu pengemis, di sini ada fenomenanya manusia Karung, gerobak, gerobak juga ada ya Pak ya. betul. Selain manusia Jadi karung ada juga manusia manusia gerobak. karung, manusia gerobak, seperti yang kita lihat di lampu merah itu banyak badut-badut. Badut juga ya Pak Itu ya. kan memang terjadinya peningkatan masalah sosial ekonomi yang ada di masyarakat Kota Palembang. Khususnya kalau kita sebut di Dinas Sosial itu menurut peraturan Menteri Sosial itu namanya PPKS. PPKS. PPKS itu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Nah, tapi kami ingatkan kepada masyarakat Kota Palembang bahwa memang baik memberikan sedekah, tapi pada tempatnya Mbak.
Karena kalau memberikan sedekah itu di jalan-jalan, Oke. itu akan mengganggu keindahan kota Palembang yang sudah kita buat, Mbak, Ketertiban ya Pak ya. Baik. ketertiban, keindahan itu. Jadi kami mohon kalau memang mau memberikan sedekah, itu sudah kita sediakan tempat-tempatnya, baik itu di Basnas, baik itu di masjid-masjid, maupun di panti asuhan. Mungkin itu dulu, Mbak Iya ya. ya, itu dulu. Jadi sebutan mereka tuh PPKS ya Pak ya. Betul sekali, Bahasa PPKS, kerennya seperti itu bahasa ya. kerennya. Baik, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Betul, Mbak. Namun kan banyak masyarakat menyebut mereka ini kumulatifnya pengemis ya Pak ya, seperti itu. Betul. Karena Intinya mereka pengemis. mengemis seperti itu. Ya, Karena ada manusia karung, manusia gerobak, badut juga termasuk ya Pak ya. baru juga Badut juga termasuk. termasuk seperti itu. Nah, jumlah mereka ini di Kota Palembang ini meningkat ya Pak ya. Kalau bulan Ramadan menjelang Ramadan, Menjelang menjelang Idul Fitri, betul apalagi Pak sekali. ya. Untuk peningkatan sendiri, catatan dari Dinas Sosial seperti apa Pak ini Pak? Ada 100% mungkin ketika momen-momen tersebut Pak? Itu kalau ketika momen di bulan Ramadan memang peningkatannya antara 80%, Mbak. 80%. Betul. Baik, Dari hari-hari biasa, Mbak ya. dari hari biasa. Karena seperti yang kita ini kan sifatnya membina, Mbak, dinas sosial. Melakukan pembinaan di jalanan sesuai dengan perda, Mbak ya. Kalau untuk melakukan penertiban itu Itu ranahnya Satpol PP, Mbak. Satpol PP. Baik. Betul. Ibu Charlie nanti ya kita Ibu akan Syarli nanti. Jadi baik. kalau kita bina, kita tanya-tanya, Mbak, karena kita sifatnya persuasif. Tanya-tanya itu memang kebanyakan warga-warga kita yang tinggal di pinggiran-pinggiran Oke. kota. Terus juga misalnya warga kita yang di sepanjang Kolonel Haji Burlian ataupun yang ada mangkal-mangkal di pinggir-pinggir jalan, itu kebanyakan warga setempat yang tinggalnya di belakang-belakang Oke. di jalan protokol itulah, Berarti Mbak. memang mereka juga ada warga Palembang, namun juga ada warga perbatasan Iya, seperti itu. betul, Baik. warga pinggiran Nanti kota kita akan Palembang. bahas tuntas. Sudah tersambung dengan Ibu Charlie? Belum? Baik. Kita sapa dulu Ibu Charlie Pangarbesi. Selamat pagi Ibu. Pagi, Bu. Pagi Ibu Charlie, Kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang. Ibu selamat Iya, datang ya Bu ya di Dialog Palembang pagi ya. ini Perusahaan RRI Palembang Bu. Kita akan membahas ini tentang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau bahasa kerennya ya Bu ya. Karena ada manusia karung, manusia gerobak, ada badut, ada pengemis lain di jalan Kota Palembang. Nah, ini menjadi PR bagi pemerintah Kota Palembang terutama dua dinas ini ya Bu Charlie ya. Nah, Ibu Charlie sudah turun ke jalan Bu sejauh ini Eh, Bu? s- Selama bulan Ramadan ini, sejak minggu kedua, kita setiap hari sudah Setiap hari ya Bu turun ke ya? Oke. jalan. Iya, eh, dari jam, sebenarnya dia mulainya siang biasanya kan, tapi karena kita jam kerja kita 8.15, itu kita sudah mulai turun di jalan-jalan yang memang selalu ada. Itu biasanya Kolonel Burlian, kemudian Jalan Demang yang rame, kemudian sekarang juga sudah merambat ke Jalan Angkatan 45. Oke, oke, oke. Bu, kalau pada saat tim turun itu mereka berlari atau seperti apa Bu yang kita lakukan Pol PP ini Bu? Ya, kalau kita turun, kalau yang dapat pun mereka kebanyakan hampir semua itu tidak membawa kartu identitas. Tidak ada kartu identitas. Tidak ada. Sehingga inilah yang menjadi kesulitan. Kesulitan bagi pemerintah Kota Untuk Palembang memprosesnya Bu ya. iya, untuk melakukan pendataan. Ketika pendataan itu tidak kita dapatkan sama sekali, kita juga kesulitan untuk melakukan pembinaan atau tindak lanjut selanjutnya gitu. Oke. Tindakan-tindakan selanjutnya. Hampir semuanya tidak memiliki identitas Bu atau ada juga yang Semua. semua. Untuk ya hampir semua yang biasanya masuk dalam kategori anjal gepeng ini tidak membawa
kartu Oke, identitas. oke. Ada juga ancal Bu ya, anak jalanan seperti itu ya Bu ya. Baik, baik, baik. Ya. Baik Ibu Charlie, kita tahan dulu Bu. Kita akan membuka line telepon di 0711 369977 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat melalui 0821 7927 9090 atau selain Anda mendengarkan program kami secara terserial, Anda juga dapat mendengarkan kami di RRI Digital, kemudian rri.co.id kanal informasi, kemudian ada YouTube channel di Pro 1 RRI Palembang bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Firman dari Dinas Sosial dan Ibu Cherly dari Satpol PP Kota Palembang. Satpol PP setiap hari nih Pak Firman ya sudah melakukan penertiban turun langsung. Kendalanya adalah persoalan identitas seperti itu ya Pak ya. Iya, saya sependapat dan betul sekali kata Ibu Jari. Karena dinas sosial itu bersinergi dengan Satpol Ya. PP. Satpol PP ya. Betul. Oke, Bu, kalau seperti itu gimana Bu? Kalau seandainya memang mereka tidak memiliki identitas Bu, tetap diangkut atau seperti apa? Atau dibiarkan ini? Kalau kalau memang pada saat kita melakukan penertiban itu kan ada yang memang pada saat itu kita upayakan untuk pendataan terlebih dahulu. Oke, didata ya Bu ya. Tak, iya, nah cuman itulah saat pendataan kita selalu tidak mendapatkan hasil. Ya, karena ya kalaupun memang hanya interview untuk mendapatkan alamatnya saja juga kita tidak bisa meyakini bahwa memang itu benar. Oke, 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 seperti itu ya Bu ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian kalaupun dilakukan penindakan dengan istilahnya pengamanan yang bersangkutan ke kantor Satpol PP ataupun ke dinas sosial, itu juga kurang efektif. Ya, Efektifnya kurang di mana Bu? efektif Kurang efektifnya. ketika kita tidak mendapatkan data, Bu. Oke, Ketika oke. kita tidak mendapatkan Ya. data itu, kami hanya bisa maksimal itu melakukan pengamanan itu 1 kali 24 Satu kali jam. kemudian mereka kembali Iya, dilepaskan ya Bu ya. iya, Mengulang karena lagi kita nanti mereka Bu. benar, karena Oke. kita keterbatasan, tidak memiliki keterbatasan untuk tempat. Tempat. Tempat, istilahnya Oke. tempat mereka sementara seperti panti, seperti itu kita eh, sudah beralih ya Pak Firman ya. Iya. Ya, betul Jadi sekali Bu Charlie. jadi kepemilikan kita terhadap panti-panti sosial itu sejak tahun Sejak 2000 oke. 2017 2017 tepatnya. ya. Ya, 2017. Ya, 2017 itu sudah beralih eh, kewenangan untuk Oke. pengelolaan panti ini. Oke, oke. Jadi ada banyak persoalan ya Bu ya, identitas, kemudian kewenangan panti itu sendiri dan masyarakat Ya, para manusia gerobak atau anjal atau gepeng ini juga sebenarnya masih terus-terus melakukan kegiatan serupa meskipun telah dilakukan penahanan selama 1-2 kali 24 jam ya Bu ya. Ternyata banyak persoalan ya, ini Pak Firman. Ya. Kalau kita bicara tentang mereka ini pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ini sendiri Ya. kan tadi Ibu Cherly mengatakan bahwa memang kesulitan di data. Pak Firman sepakat seperti itu. Satu sisi juga mereka ini terus datang, jumlah mereka meningkat, mengganggu ketertiban. Nah, sementara masyarakat ini memberikan uang ini sekedar himbauan pun tidak berlaku seperti itu ya Pak ya. Mereka terus memberikan himbauan. Nah, langkah konkret apa Pak yang sudah dilakukan dinas sosial sejauh ini Pak? Jadi saya akan menambahkan juga dari Bu Cherly, betul. Pada dasarnya kalau yang sudah dilakukan dinas sosial, kami melakukan pembinaan kepada para PPKS ini. Kalau PPKS itu secara umum ya, semuanya masuk, ya Masuk gelandang, ya. anak jalanan, manusia gerobak, manusia orang telantar, terus disabilitas itu Orang masuk gila juga semua, termasuk orang ODGJ, ODGJ. itu masuk semua di dalam kategori PPKS. Baik. Jadi sejak panti diambil alih provinsi, maka kita kesulitan. Kalau dulu, Kesulitan di tempat ini Pak ya. ya kesulitan. Kalau dulu setiap kita mengamankan PPKS ini, kita bawa ke panti, kita melakukan pembinaan. Kita melakukan pelatihan, kita bina, ada bimbingan spiritualnya.
Tapi sekarang kita kesulitan, Mbak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dalam melakukan pembinaan kepada PPKS ini, kami bawa ke kantor, Mbak. Setelah kami tangkap, kami di lapangan itu bekerja sama, itu ada Pol PP juga. Jadi 2 anggota Pol PP ikut kita di dalam tim penjangkauan namanya. Tim penjangkauan. Itu setiap hari kita lakukan, Mbak. Setelah kita jangkau, kita bawa ke kantor, kita verbal, Mbak, BAP. Ada yang namanya anak jalanan itu setelah 2 kali atau 3 kali mengulang, kami gundulin kepalanya. Tapi itu tidak merupakan menjadi efek jerah bagi mereka. Besoknya kami lihat ada lagi mereka ke sana. Jadi memang solusinya, kalau yang saya analisa, itu rencana kami akan membuatkan papan himbauan. Papan himbauan kami akan terus memberikan sosialisasi kepada para seluruh pengguna jalan, mangcek bicek yang pakai Putus mobil, rantainya ya Pak ya. yang pakai motor, itu yang di jalanan, kami minta dan kami mohon untuk tidak memberikan dalam bentuk apapun kepada seluruh yang namanya pengemis, badut, manusia gerobak, manusia karung, baik apapun juga sebutannya itu yang ujung-ujungnya ngemis di jalanan. Bukannya kami tidak menghargai Melarang ya, Pak ya? mereka mau tidak. Tapi itu melanggar peraturan daerah Kota Palembang. Perda nomor berapa itu Pak? Itu kalau kami melanggar Perda nomor 12 tahun 2013. Itu Mbak. Kita ada perda ya Pak Kita ya? ada perda, ini Mbak perdanya 12 tahun 2013 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Yang dimana sekaligus saya memberikan sosialisasi ya Mbak ya. Silakan Pak. Yang dimana pada pasal 20 itu ayat 1-nya, setiap orang, keluarga, organisasi baik secara sendiri ataupun berkelompok dilarang melakukan kegiatan A. Mengemis, menggelandang, terutama di tempat umum, di taman-taman, ini seperti yang di Banyak sekali, Taman Pak, taman Iwa kota, kan, ya. Taman Polda juga banyak itu, Taman Pak, ya? Polda, ya di jalan dalam wilayah daerah Kota Palembang. Yang B, mereka mengeksploitasi atau memperalat orang lain untuk mengemis di dalam wilayah daerah Kota Palembang. Yang C, memberi atau menerima infak. Jadi yang memberi dan yang menerima infak sedekah itu di jalan dan garis miring atau di taman dalam wilayah daerah Kota Palembang itu dilarang, Mbak. Jadi sebenarnya kalau mereka bukan melakukan sekedar himbauan, artinya ini memang dilarang ya bukan Pak ya? sebenarnya, iya betul. Dan mereka apabila melanggar itu ada sanksi, Mbak. Yang memberi. Sebenarnya baik yang memberi ataupun yang menerima. Itu sanksinya itu ada di pasal 22 yang ayat 1 bunyinya, pelanggaran atas ketentuan yang saya bacakan tadi itu diancam dengan pidana kurungan paling lama itu 3 bulan atau denda paling banyak itu 50 juta. Kan serius jadinya ya, Mbak Pak, itu sebenarnya Baik. kalau memang mau kita terapkan. Tapi sejauh ini kita melakukan ya. persuasif. Begitu Mbak. Jadi Pak sebenarnya kan fenomena ini kan setiap tahun ada ya Pak ya, bukan hanya menjelang Lebaran, Idul Fitri, hari-hari besar keagamaan lain pun jadi momen mereka untuk memanfaatkan mencari cuan seperti itu ya Pak betul. ya. Dan ternyata dari data sendiri cuan yang mereka dapat cukup signifikan Pak. Tadi Bapak Firman juga mengatakan bahwa bukan hanya warga Palembang, Ibu Ceri juga mengatakan mereka tidak memiliki identitas. Betul. Mereka bahkan semuanya juga ada, tidak ada yang membawa identitas. Iya, tidak ada yang membawa identitas. Bahkan mereka ada sebagian menyebut mereka merupakan warga perbatasan. Nah, Betul. Seperti apa nanti koordinasi ini sendiri Pak? Seperti apa nanti langkah ke depannya? Apa kita akan benar-benar menerapkan perda ini sendiri? Kita akan terima telepon dulu ya Pak Firman, Ibu Cerli ya. Baik, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa Pak, di mana? Dan Ahmad Irwan di Bandung Timur. Oh Pak Irwan ya Pak ya, selamat pagi Pak Irwan, silakan Pak Irwan, ada dari Dinas Sosial dengan Satpol PP ya. Assalamualaikum Pak narasumber. Waalaikumsalam Pak. Ini tentang masalah ya pengemis yang sindikan atau misalnya begitu.
Ya. Begini Pak, yang paling perlu ditertibkan itu adalah pertama itu yang ngamen-ngamen gombrang-gombreng sambil apa deh itu yang sangat politik, yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat Mengganggu ketika di sekali. perjalanan. Baik. Di Baik, apa Pak. itu di lampu-lampu merah, di tempat-tempat umum dengan cara memaksa. Nah, itu seperti itu yang paling susah. Nah, karena pendidikan seharusnya mereka itu masih muda, bisa bekerja keras, bisa bekerja masih layak, tapi kenapa intinya mengemis aja lah dengan cara apapun juga. Itu yang perlu ditertibkan. Kemudian itu banyak memang di sisi lain Pak, saya pernah di sini ada seorang kemis yang profesi sebagai orang daerah Kabupaten Kuningan masih di Jawa Barat. Tiba dia sakit keras. Saya di sini kan sebagai RW ya, ada kepedulian. Iya. Dia diantar ke rumahnya. Saya bengong, kok kenapa datang ke rumah teh? Rumahnya layak, punya kerbau. Oke. Ini kan sehari Iya. mengemis. Nah, itu ya banyak disalahgunakan seperti itu. Baik, Ini baik. nyata Pak, pernah pengalaman saya. Betul, Saya betul, Pak. sakit keras ini diantar ke rumah, begini. Memang profesinya memang dia seperti itu. Itu kebanyakan daerah Jawa Barat bagian utara Pak, seperti itu. Nah, itu yang perlu saya tahu. Kemudian saya juga suka ngasih juga Pak kalau yang sekiranya dia cacat fisik, tunanetra atau tidak bisa berjalan, yang lumpuh, kadang-kadang yang lumpuh, Oke. tidak bisa berjalan, kadang suka ngasih juga. Tetapi kalau saya dikira misalkan lihat kerja nggak pernah ngasih, ngapa? Karena tadi pendidikan yang tidak baik. Nah, itu tolonglah Oke. seperti kan Baik. Pak dinas sosial Pak di sini, tolonglah itu lebih ditertibkan mereka yang suka ngamen-ngamen itulah yang sangat meresahkan. Sebetulnya ngamen-ngamen yang pengisi siapa tidak meresahkan, cuman yang itu yang paling meresahkan itu yang pertama. Kemudian gini Pak, di sini kan sejauh mana pelarangan seperti itu perhatian di dinas sosial. Kalau saya pribadi di sini Pak, kadang suka mereka saudara rumahnya ini datang ke sana, kasihan, tapi tanpa melalui langsung, tapi bukan di jalan tapi ke rumahnya. Betul sekali itu, karena Pak. kalau memang sekarang Pak, di sini juga ada Pak. Sedih satu lagi maaf nih Mbak, ada yang sejak lahir, dia itu sejak lahir tidak bisa jalan, bahkan sekolah juga ngambil gules, tapi dia pandai sekali berlukis. Padahal dari mana dia latar belakang bisa melukis? Akhirnya dia banyak yang datang, terus saya usul ke dinas sosial, Pak, ini akhirnya oleh dinas sosial dikasih peralatan untuk melukis. Nah, seperti itulah, mohon penjelasan dari Bapak, terima kasih. Oke. Sekali lagi kesimpulan, saya mau diterima para pengamen yang suka bohong. Kedua, memang banyak di antara menyalahgunakan, di rumahnya memang orang cukup, ternyata datang ke kota jadi pengemis, beruncang-rancing. Itu kenyataan, pernah saya Baik. mengatirkan ke rumah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Irwan kami masih nunggu peserta Anda di 0711 369977 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan singkat melalui 0821 7927 9090. Fenomena PPKS ya, ada manusia gepeng, anjal, kemudian juga ada badut, kemudian ada juga pengamen disampaikan Pak Irwan tadi. Pak Irwan merupakan pendengar kita dari Bandung Timur yang selalu aktif ya. Terima kasih Pak Irwan. Persoalannya sama nih Pak Firman, Bu Cherly ya, terkait dengan wilayah perkotaan. Kita sebentar Pak, ada WA masuk ini Pak. Indonesia negara kaya raya, tapi kok rakyatnya 80% di bawah garis kemiskinan. Salahnya di mana ya Om? Baik, nah itu kumulatif sekali kalau kita bicara tentang persoalan kemiskinan ini di Kota Palembang sendiri. Sumatera Selatan sempat menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera, seperti itu catatan dari BPS. Nah, ini juga menjadi persoalan yang saling connected ya Pak ya, satu sama lain ini. Dan persoalan anjal, gepeng ini Pak Irwan juga mengatakan ada yang kaya ternyata. Betul sekali, Pak. Mereka mencari mata pencarian mereka seperti ini, namun ekonomi mereka di atas rata-rata ternyata seperti itu. Ada investigasi yang sudah dilakukan beberapa media pun juga muka hal serupa seperti itu. Nah, banyak harapan besar terhadap dinas sosial, Satpol PP juga nih Bu Cherly ya, ini untuk menertibkan hal-hal yang seperti ini, karena pengamen juga sangat mengganggu ketertiban, bahkan tindakan kriminalitas seperti itu Pak Firman. Seperti apa ini Pak? Oke, terima kasih Mbak Nova. Selamat pagi Pak Irwan di Bandung ya. Ya. Untuk masalah pengamen dulu saya jawab ini Mbak Nova ya. Kalau dari dinas sosial itu pada dasarnya untuk seluruh pengamen yang ada di Kota Palembang, apabila kita sedang melaksanakan penjangkauan ataupun sebutannya patroli Mbak,
Itu kalau kita ketemu para pengamen di jalanan atau anak-anak jalanan yang bergerombol, yang menyetop-nyetopin kendaraan-kendaraan besar seperti bus, truk, itu Iya. banyak juga itu yang diminta-mintain di lampu merah. Itu langsung kita amankan, Mbak, kita bina. Diamankan. Pengamen juga Diamankan. termasuk ya, Pak, Kalau ya? khususnya pengamen, kita langsung ambil, Mbak, gitarnya itu. Gitarnya itu. Kita kasih shock terapi untuk langsung kita sita, kita Itu ambil. sudah dilakukan, Pak. Itu sudah kami lakukan. Oke. Setiap kami ketemu sama pengamen, walaupun kejar-kejaran, Mbak, ya, tentunya. Karena kalau mereka itu sekarang ini melihat mobil patroli, Oke, baik itu Dinsos, baik itu Pol PP, itu langsung ngibrit, Mbak, langsung ngacir. Jadi kami sebagai petugas lapangan itu mau tidak mau itu harus kejar-kejaran Fisik sama juga ya, mereka. Pak, diperlukannya. Iya, jadi memang harus latihan Iya. fisik juga. Nah, pas begitu dapat, kita bawa ke kantor, kita BAP, kita sita alatnya itu berupa gitar untuk tidak dikembalikan lagi. Efek jerah harapannya ya, Pak, ya. Ya, tapi sepertinya betul kata Mbak Nova ataupun juga Pak Irwan, mereka ini pada dasarnya yang pertama kalau yang tidak mampu itu ada yang nyuplainya, Mbak, ada yang modalinya. Terus kedua, mereka ini memang ada juga dari orang-orang yang mampu sebenarnya. Berhubung hobi mereka tidak tersalurkan, mungkin mereka ya berkreasilah di jalanan. Jalanan. Seperti itu, Mbak, Tapi fenomena tetap pengamen. menjadi persoalan juga bagi masyarakat walaupun Tetap hobi menjadi mereka. persoalan. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini, memang di sini permasalahan yang ada di jalanan bukan dikhususkan untuk dua dinas saja, Mbak. Oke, baik. Karena ini mencangkup keseluruhan, Mbak. Ya, apalagi Satpol PP nih harapannya besar sekali biasanya orang kan. Betul. Kalau kita sudah bekerja, Pol PP sudah bekerja, tapi masyarakatnya masih memberikan uang, masih memberikan apapun bentuknya di jalanan, artinya mereka masih betah, Mbak, Iya. dalam melakukan kegiatan di jalanan. Karena apa? Karena kemarin saya ngambil sampel manusia gerobak dan manusia karung, itu saya tanya betul, Mbak, Mang, sebenarnya jujur ini bulan puasa saya bilang, kalau dirata-ratain, aku langsung aja kan, kalau dirata-ratain satu hari mamang itu Dapat berapa? dapat berapa nian? Dan mereka jawabnya, Mbak, rata-rata 100.000 sampai dengan 200.000 per hari. kalau dirata-ratain, katanya seperti itu, Mbak. Wajar kalian itu betah untuk melakukan aktivitas ngamen maupun minta-minta di jalanan seperti ini. Karena ada pemasukan. Karena ada yang selalu memberikan. Itu makanya di sini kami himbau kepada dulur-dulur kita, sanak-sanak kita, warga Kota Palembang, agar jangan lagi lah kalian memberikan dalam bentuk apapun juga kepada seluruh pengamen, anjal maupun gepeng, apapun sebutannya, badut, itu di jalanan. Karena itu memberikan lahan Bagi pekerjaan bagi mereka, dan yang jelas itu melanggar peraturan daerah Kota Palembang, Mbak. Itu yang poinnya itu melakukan pelanggaran perda. Perda. Iya. Jadi kami mohon janganlah memberikan dalam bentuk apapun kepada seluruh aktivitas yang ada di jalanan. Kota Terima Palembang, kasih, Kota dari Palembang khususnya. Baik, baik Pak Firman, Ibu Charlie, kita tahan dulu Bu Charlie ya. Halo, selamat pagi RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nova. Selamat pagi dengan Mama Ana. Oma Ana di Oma Ana di Prabu Muli. Bagaimana Prabu Muli? Apakah hal yang sama seperti Kota Palembang, Oma Ana? Karena Oma jarang keluar, tapi sepertinya kalau di Prabu Muli sepertinya tidak ada ya. Kan kota juga, Kota Prabu Muli, Kota Palembang, tapi Kota kayaknya- Lubuk Linggau, Kota Pagarala, Kota perlintasan. Kota Belum pernah perlintasan, ada, iya. itulah ya. Heeh. Tapi kalau di Palembang iya sangat meresahkan. Sangat banyak ya Oma. Kalau ke Palembang sering melihat itu ya Oma Ana ya.
Sering, apalagi Meresahkan. kalau sudah di lampu merah, pas lampu merah gitu ya. Jadi pura-pura dilap-lap kaca-kaca mobil itu dengan pakai kemoceng itu ya. Iya. Nggak Iya. dikasih, ngotot-ngotot, sudah dibilang Nah maaf, itu, maaf nah gitu, itu ngotot-ngotot ngotot-ngotot gitu. ya, Jadi baik. kadang-kadang kita kalau udah lampu merah itu ada rada-rada takut jadinya gitu. Baik, baik. Apa yang ingin disampaikan Oma Ana? Mau disampaikan, Mbak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Oma Ana. Terima kasih Salam Oma sehat ya Ana Bapak ya. perhatiannya. Ya, Ya. Iya Bapak. Pertanyaannya, katanya kan sudah ditertibkan, tetapi kok bisa masih ada lagi itu? Itu kenapa Pak? Apa penyebabnya baik, gitu? baik. Apa memang penertiban itu tidak dilakukan setiap hari itu Pak ya? Oke. Sangat meresahkan Bapak kalau udah apalagi lampu merah itu. Kadang-kadang Oma yang takut jadinya. Iya. Ya, Gitu. baik. Itu aja, Oma? Itu aja Bapak, itu aja Mbak Nova. Terima Terima kasih. kasih ya. Sama-sama Assalamualaikum Oma Ana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita tahan dulu Pak Firman. Ada Bu Cherly. Ibu Cherly, halo. Masih terhubung? Halo? Iya, Iya, masih terhubung ya Bu masih. ya. Tadi Pak Firman mengatakan bahwa memang persoalan mereka ini masih di jalanan, mereka berlari, tapi datang lagi. Tadi mengatakan bahwa yang dikhawatirkan adalah tingkat kriminalitas. Seperti yang disampaikan Om Ana, bahwa ada ketakutan ketika mereka melotot tidak diberi seperti itu. Nah, Pol PP sendiri seperti apa nih? Mungkin dicerita di balik dalam melakukan penertiban, karena kan butuh fisik juga nih untuk menertibkan mereka yang mentalnya, yang keberanian mereka seperti itu nih. Ibu Cherly seperti apa nih Ibu Cherly? Iya, kalau posisinya itu di lampu merah, itu memang benar-benar sangat berbahaya sebenarnya ya, Mbak, pada saat kita melakukan penindakan. Karena ketika mereka itu lari, apalagi kalau pelanggarnya ini masih usia di bawah umur, Oke. masih anak-anak. Nah, itu Nah, banyak ini juga yang anak-anak ini Ibu Cherly. iya, benar. Apalagi kita tahu misalnya di tempat-tempat tertentu itu anak-anak dari mana juga kita sudah eh, bisa identifikasi. Misalnya di lampu merah flyover bandara, lampu merah simpang 3 Talang Kelapo, itu kebanyakan memang anak-anak dari Pulau Gadung. Pulau Gadung. Oh, sudah ada data Iya, ya, Bu Cherly ya, Pulau Gadung. iya, pada saat kita menanyakan dan pada saat kita melakukan pengejaran pun mereka biasanya lari sampai ke arah sana. Dan biasanya kita sampai kejar ke arah masuk ke area Pulau Gadung itu, mereka sembunyi tetap kita kejar dan sampai kita dapatkan itu tadi memang satu pasti tidak akan ada efek jerah, Mbak, karena setelah sebenarnya yang bermasalah itu atau menjadi kendala dan belum mempunyai penyelesaian yang sistematis menurut Ya. kami setelah kita mendapatkan atau terjaring. Nah, setelah para pelanggar ini terjaring, kemudian kita bawa ke kantor maupun ke Dinsos ataupun ke Satpol PP, keterbatasan dalam pembinaannya ini. Oke. Ya, keterbatasan dalam pembinaan karena biasanya keterbatasan waktu 1 kali 24 jam. Kalau kita menjaringnya itu misalkan jam 12 siang misalnya. Berarti kita hanya punya waktu sampai dengan jam 12 besoknya. Besoknya, oke. Oke. Nah, sedangkan efektifnya juga dari jam 12 siang itu paling lama kita sampai sore. Istilahnya bisa melakukan pembinaan mereka di kantor. Dan jam 12 siang mungkin sampai jam 5 sore atau sampai jam 6 sore. Untuk pembinaan, misalnya dalam pengawasan kita membersihkan, misalnya membersihkan area di sekitar kantor, atau kita istilahnya itu selama bulan Ramadan ini kita lakukan mereka kita letakkan di musola,
kita ajarkan ngaji, misalnya, kita berikan pengarahan, itu maksimal hanya sampai jam 5 sore. Oke. Di atas jam 5 sore pun ini kita sudah kebingungan. Mereka-mereka ini akan kita perlakukan seperti apa Oke. Mm. kalau mau tetap kita amankan sampai jam 12 besok siang. Mhm. Satu, kita tidak punya tempat untuk mereka menempatkan mereka, Mbak. Mhm. Mhm. Ruangan khusus untuk menempatkan mereka, Mhm. kita keterbatasan itu. Yang pertama. Kemudian anggaran untuk Mhm. makan, sekali Ya, lagi. jelas itu lebih Mereka konkret itu, ya makan. Mm. iya, Mhm. misalnya yang kita jaring itu, ya nggak usah banyak-banyak, 3 sampai 5 orang saja. Kalau siang kita jaring, kalau kita mau sampai 1 kali 24 jam sampai 12 siang besoknya, kita mau tidak mau itu harus menyediakan makan malam, kemudian sarapannya besok pagi, Mhm. gitu. Minimal 2 kali makan. Mhm. Kalau tidak nanti itu bisa berbalik. Iya, baik, baik. Ya, kita akan istilahnya, kita nanti jangan sampai kita juga mendapatkan kecaman, Mhm. Mhm. tidak manusiawi, Mhm. seperti itu. Nah, sedangkan anggaran untuk itu pun itu terbatas. Mhm. Bahkan tidak ada kalau di Pol PP. Oke, oke. Nah, jadi ini yang keterbatasan-keterbatasan yang masih dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang inilah Mhm. harapannya sosialisasi, edukasi kami, kesadaran masyarakat Balik lagi Betul. masyarakat, yang baik. Mhm. menjadi solusi Mhm. atau strategi yang paling efektif Mhm. sekarang. Mhm. Mhm. Mencoba meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan bantuan itu sesuai atau pada tempatnya. Baik, 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 Ibu Kesadaran Charlie. masyarakat untuk memberi, bukan kita melarang Iya, untuk betul. berbuat baik, tidak. Baik. Tapi memberikan bantuan itu jangan di lampu merah. Mhm. Baik. Jangan di Jalan-jalan. jalan Mhm. jalan protokol. Mhm. Mhm. Baik, Nah, baik, di baik. sini tingkat RT, tingkat kelurahan, bahkan kecamatan itu sudah selalu melakukan pendataan bagi penerima-penerima nanti bantuan-bantuan, ada PKH, PKH ya, bantuan nanti sosial. untuk Mhm. bantuan-bantuan yang PPKS tadi. Iya. Oh, ada juga ya Jadi, Iya, PPKS. betul. Oke, didata oleh RT ya. jadi Iya. Mhm. RT, Mhm. kelurahan itu sudah punya data. Mhm. Nah, alangkah baiknya kalau memang istilahnya sekarang ini kita trust isu misalnya, untuk memberikan bantuan ke istilahnya lembaga-lembaga tertentu, misalnya seperti langsung ke panti, seperti apa, Oke. itu kan kadang ada apa ya, eh, suuzonnya masyarakat gitu. Iya, pemikiran masyarakat, Ketidakpercayaannya itu sudah, ketidakpercayaan. iya, Hmm. itu bisa kita alihkan. Jadi Mhm. langsung saja ke ke rumah-rumah Mhm. yang memang membutuhkan. Baik. Seperti apa? Kita bisa bertanya datanya itu ke lurah tempat Mhm. kita tinggal, Mhm. di ketua RT tempat kita tinggal. Baik. Mhm. 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 Kalau sudah semua kita membantu di RT tempat kita tinggal, mungkin RT-RT tetangga yang masih dalam satu Mhm. kelurahan atau ke kelurahan Mhm. sekitar. Mhm. Jadi itu bisa dilakukan Mhm. kalau memang mau tepat sasaran. Malah kalau yang di lampu merah atau di pinggir jalan itu sudah jadi profesi. Baik, baik. Kalau sudah jadi profesi, ini sebenarnya nanti kalau kita telusur sampai ke rumahnya, biasanya itu sudah layak. Mhm. Mhm. Iya, sudah layak mereka itu, eh,
sebenarnya ya tidak perlu lagi dibantu. Tidak perlu lagi ya. Baik, 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 Iya. baik, Ibu Cerlia. Jadi perda mungkin solusinya ada juga penerapan perda atau penegasan bagi yang memberi itu sebenarnya ada sanksi seperti itu ya Pak Firman ya Ibu Cerlia. Iya. Nanti kita akan bahas penerapan sanksi dari perda itu sendiri. Kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Di mana? Pak. Halo. Pak Noval Pak Noval di Subanjeri. Subanjeriji ya Pak ya. Dari mana itu ya Pak ya? Oke ya Pak ya. Subanjeri, Iya. Morinin. Muara ini, wow, jauh sekali ya Pak ya. Iya, Silakan ini Pak saya Noval. mau tanyakan sedikit Pak ya. Mhm. Eh, bagi dinas sosial ya, yang masalah katanya tadi kan setiap ada setiap hamba yang apa yang sering meminta-minta atau bagi yang punya kekurangan itu kan ada bantuan dari dinas sosial. Mhm, mhm. Nah, yang jadi pertanyaannya kalau di tempat kami ini nggak seperti itu, Pak. Oke, oh di Muara ini ya Pak ya. Karena saya sendiri salah satunya yang merasakan itu. Oke, oke, oke. Ah, Meski kita dari beda sejak- ini ya kebijakan ya mungkin. Iya, dari sejak awal-awal dulu sampai saya dapatkan ya semenjak ada dana bantuan kayak gitu dari awal sampai sekarang kalau saya sendiri belum pernah mendapatkan itu Oke, oke, oke. dari dinas sosial. Baik, di Muara ini ya Pak ya. Iya, di Baik. Subanjeriji. Baik, mungkin Kecamatannya Rambang Dangku. Rambang Dangku ya Pak ya. Nah, Baik. jadi maksud kami sebagai kalau memang ada itu dari dinas sosial, kami harapkan kayak mana itu dari tindakan dari dinas sosial kalau bisa itu dikunjungi ke rumah-rumah yang dibilang Bapak tadi itu benar, Pak. Oke. Iya, Pak. Karena gini, Pak. Kalau sekedar data itu kadang-kadang yang dekat sama pemerintah itu yang dibantu. Iya, Pak. Baik, baik Pak. Jadi kami sebagai yang yang bisa Bapak bilang itu salah satu yang bisa menerima kan. Betul. Kami merasa keberatan karena kenapa keberatan? Kok yang bisa dekat sama pemerintah aja yang dapat, sedangkan mereka itu nggak ada kekurangan baik pun fisik maupun di bidang pekerjaan. Kadang-kadang mereka itu mampu. Baik, itu aja Pak Noval. Jadi itu kami harapkan kalau bisa itu dari dinas sosial Tepat sasaran coba ya Pak ya. sesekali itu ditinjau daerah Subanjeriji ini, Pak. Baik, baik. Nah, Baik, itu itu aja, Pak, ke ya. provinsi. Baik, baik. Terima kasih Pak Noval. Baik, nanti kita mungkin bisa dijelaskan mekanismenya mungkin ya seperti mungkin sama aturannya ya Pak ya, walaupun Iya. kita beda ini, cuman untuk memutuskan Pak Firman tidak bisa ya, Tidak bisa karena ya, wilayahnya provinsi. berbeda. Mungkin sama Ya. tidak Pak untuk penyalurannya ini. Kalau untuk penyalurannya, baiklah saya akan mencoba menjelaskan. Memang itu bidangnya ada sendiri, Mbak. Ada sendiri ya. Ya, Oh, untuk bidangnya- bidangnya pun ada sendiri ya Pak ya. Ya, jaminan sosial. Jaminan sosial. Nah, jadi begini, betul kata Ibu Charlie tadi bahwa dari pihak kelurahan itu sudah ada datanya. Sudah ada data. Jadi mekanisme mendata PPKS ini kita itu kan kerjasama sama PKH ya. Jadi pendamping PKH itu langsung dari pusat. Oke. Ah, Kementerian dari artinya Kementerian ya? Sosial. Baik. Itu bekerja sama dengan kelurahan untuk mendata. Jadi sebelum nama-nama itu masuk, jadi ada forum RT, forum kelurahan itu mengusulkan baik itu nama-nama yang ada di wilayahnya itu yang tidak mampu atau perlu diberikan program dari pemerintah ini diusulkan dari RT. Di RT nanti dipilah pihak kelurahan itu turun ngecek sama pendamping PKH tadi. Ngecek apakah sudah masuk kategori penerima bantuan kesejahteraan sosial atau tidak. Karena banyak juga kejadian kalau memang tidak disurvei itu banyak yang disalahgunakan juga, Mbak. Oke. Betul kata seperti Pak Noval bahwa bukan ini Pak, bukan masalah kedekatan, tidak, tapi ini yang mengusulkan warga yang perlu diberikan bantuan itu dari RT setempat, Pak. Jadi nanti ada musyawarah kelurahan, muskel, Pak. Jadi musyawarah kelurahan itu nanti nama-nama yang sudah dari RT itu tuh disurvei lagi sama pendamping PKH
apakah layak atau tidaknya untuk mendapatkan bantuan itu. Sama itu Pak ya, Nah, antara sama, Kota sama. Palembang, Muarinem juga sama Ya, seperti itu karena ya ini Pak ya? dari pusat Dari pusat programnya. kementerian, Ya, baik itu bantuan langsung tunai, baik itu berupa beras nantinya, baik itu nanti apakah dia mendapatkan KIS Baik, termasuk untuk dan PPKS ini ya Pak ya? ya PPKS itu. Dan baik itu saya ini kan memang juga kepala bidang rehabilitasi sosial itu membawai seluruh disabilitas yang ada di Kota Palembang ya. Oke, Nah, jadi dalam memberikan apapun atensi dari mereka, misalnya, Pak, kami butuh kursi roda. Jadi mereka mengusulkan secara pribadi, diketahui RT dan diketahui oleh lurah. Karena kenapa? Untuk diketahui RT sama lurah, karena itu warga mereka. oke. Jadi mereka harus tahu bahwa ada warganya yang memerlukan untuk dibantu. Nah, jadi usulan tadi baru diberikan kepada dinas sosial, baik itu di kota ataupun juga di kabupaten. Dan dinas sosial menerima ya Pak ya? Dan dinas sosial menerima, baru kita alokasikan. Lihat anggaran kita, kalau memang belum ada kuotanya, kita akan menganggarkan baik itu di perubahan ataupun juga di anggaran tahun depannya. Karena kita ini kan menggunakan uang negara Mbak ya, jadi itu harus ada pertanggungjawaban semua. Jadi tidak bisa habis mengusulkan, ujuk-ujuk besok langsung datang, itu uangnya dari mana. Seperti itu Tapi ya, Pak ya. kita ada proses, ada tahapannya. Begitupun juga data-data dari masyarakat tadi, itu di kelurahan itu ada aplikasinya Mbak, yang seperti Bu Cherly tadi bilang, seluruh PPKS itu ada semua datanya di kelurahan. Karena di kelurahan itu ada aplikasi namanya DTKS. DTKS. Jadi DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial Kota Palembang. Baik itu di kabupaten mungkin juga ada juga Dan pasti. PPKS ini menerima bantuan ya Pak Dan ya? PPKS ini yang sudah masuk kategori DTKS, yang jelas dia ada KIS yang jelas. Juga Untuk- ada KIS. Pasti PKH. PKH juga PKH menerima juga bantuan ya. 300 yang keluarga harapan itu ya Pak ya? Keluarga harapan Baik. betul. Kalaupun juga dia menginginkan KIP itu KIP. ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Betul. Artinya PPKS ini sudah, yang masuk DTKS ini semuanya sudah terkoordinir ya Pak ya? Iya betul. Sekarang ini Jadi masyarakat sistem- benar-benar harus berpikir ulang untuk memberikan sedekah di jalanan seperti itu ya Pak ya? harusnya seperti itu. Karena ya mungkin Jangan-jangan ya yang saya- memberi ini lebih kurang layak daripada yang menerima ini. awal dulu sebelum saya di dinas sosial Mbak ya, Iya. saya memang waduh ini udahlah 2.000 kita berikan 2.000. Karena bawa anak Ternyata tadi, setelah bayi saya tadi. pindah ke dinas sosial itu memang benar-benar tidak boleh Mbak, bukan menghalangi kita berbuat baik, tidak. Tapi menurut aturan yang sudah kita tentukan melalui pemerintah Kota Palembang itu tidak boleh. Berikanlah kepada yang benar-benar tepat sasaran. Tepat sasaran di mana? Ialah kita sudah membentuk pikirannya tidak percaya atau seuzon. Tapi suatu badan itu dibentuk seperti Basnas itu memang benar-benar menyalurkan apa yang sudah diberikan tanggung jawab kepada mereka, baik itu titipan-titipan ataupun juga untuk disalurkan sedekah kepada masyarakat, betul-betul Basnas akan memberikan kepada yang tepat sasaran. Terus yang kedua, di masjid-masjid itu kan ada infak dan sedekah. Itu juga bisa Nah, ya, Pak itu ya? juga bisa, itu kita berikan masukan ke kota-kota celengan. Yang ketiga, ialah ke tempat panti-panti. Itu banyak itu panti jompo, panti asuh. Jadi pengertian kita bukan hanya panti asuhan saja, tapi di sini ada panti jompo, ada panti ODGJ yang di Kenten itu, Mbak. Nah, itu seluruhnya itu ODGJ yang perlu perhatian juga dari masyarakat Kota Atau Palembang. langsung ke panti asuhan ya Pak ya? Iya, atau langsung ke panti Silakan. asuhan. Jadi panti ini kan ada 3 tadi, Mak. Ya,
ya panti Jompo, jompo, panti panti ODGJ pan- maupun panti asuhan. Panti asuhan memang kebanyakan anak yatim dan ya, yatim dan piatu. itu mudah ditemui kalau panti asuhan ya, kalau memang masyarakat ingin bersedekah seperti itu ya Pak ya. Betul, betul sekali. Oke, kalau Nah, DGJ mungkin masyarakat kurang tahu, kurang paham di mana letak dan lokasinya. Kalau panti asuhan kan sangat mudah untuk sudah banyak juga, sudah banyak sudah juga. banyak juga kesadaran untuk memberikan bantuan di panti ODGJ yang terletak di Sudah Kenten banyak itu, Mak. sudah banyak Sudah juga ya, banyak Pak, ya. juga. Gitu, Mak. Jadi kalau ingin tepat sasaran dan juga membantu pemerintah, lebih abdolnya ya salurkanlah. Kalau memang tidak ada kepercayaan kan juga bisa melalui ke panti-panti tadi ya Pak Iya, ya. betul. Nah, intinya apa, Mak? Intinya kalau tidak ada yang memberikan dalam bentuk apapun, maupun uang, maupun nasi bungkus, maupun apapun, Mbak ya, bentuknya ke para aktivitas di jalanan itu, yang baik pengemis, gepeng, ataupun badut-badut itu mereka akan merasakan sadar, Mbak. Sadar bahwa 2-3 hari mereka tidak ada Yang penghasilan. Itu kan seperti lahan kerja mereka, walaupun itu membahayakan nyawa mereka, seperti Bu Charlie bilang. Tapi kalau memang kita tidak ada yang memberikan kepada mereka, mereka akan berpindah dengan sendirinya, Mbak. Itulah yang perlu kita sadarkan para pengguna jalan ini. Efektifnya seperti itu, Mbak. Baik. Kita sadarkan bahwa memang itu dilarang untuk memberikan dalam bentuk apapun kepada aktivitas di jalanan. Oke. Itu, Mbak. Baik. Dan itu sudah ada perdanya yang perlu digaris Ya, besar. yang garis besarnya melanggar perda. Perda Kota Palembang. Baik, Kota Pak Firman Palembang. ini hampir menunjukkan waktu pukul 9 ya. Ya. Ibu Charlie? Halo? Halo, Ya, Ibu Charlie, mungkin terakhir Ibu Charlie, Kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang. Ibu apa yang ingin disampaikan Ibu? Karena kan ini sudah memasuki menjelang Idul Fitri. Apa yang Ibu ingin tegaskan dari Satpol PP Kota Palembang? Kalau Ibu Charlie ini sering masuk nih di IG-nya, medsosnya Kota Palembang ini, yang anak-anak muda ini, kalau sedang beraksi di jalanan nih Ibu Charlie, apa yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat agar kita bisa memutus mata rantai para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau manusia gepeng, manusia gerobak, ada manusia karung juga Ibu Charlie. Silakan Ibu Charlie. untuk seluruh warga Kota Palembang, payo kita langsung bantu ke rumah-rumahnya baik atau ke panti-panti yang disampaikan tadi agar kita juga memberikan kontribusi untuk menjaga estetika keindahan Kota Palembang. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga Bu Charlie, Panggar Besi yang sudah hadir bersama kami ya Bu ya. Baik, kita ke Pak Baik. Firman ini, Pak Firman terakhir, Pak Firman, Dinas Sosial. Mereka taunya ini Dinas Sosial, kerjanya Dinas Sosial seperti itu. Padahal ternyata banyak sekali persoalan yang dalam menertibkan PPKS ini sendiri ya Pak ya. Mulai dari kita tidak memiliki kewenangan panti, kemudian data, kemudian juga masyarakat yang masih sering memberi karena ada rasa iba melihat anak kecil ya Pak ya. Iya, betul. Nah, ini apa Pak yang ingin disampaikan, yang ditegaskan dari Dinas Sosial melalui RRI ini Pak? Ya, betul seperti yang Ibu Charlie bilang, bahwa kalau pengen menyalurkan sedekah atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun juga, itu salurkanlah. Kalau memang ada kenalan di kampung-kampung, itu daerah Kertopati, daerah Tangguh Buntung, daerah-daerah yang seperti itu banyak yang membutuhkan. Langsung Sekitar dulu ya Pak ya. Iya, sekitar rumah dulu, Iya. di belakang-belakang rumah kita, itu daripada kita memberikan itu di jalanan, selain membahayakan si pengemis maupun anak jalanan itu kalau memberikan di jalanan itu sudah melanggar perda. Itu saya ulangi. Ingat 50 juta tadi ya Pak ya. Saya sosialisasiin terus itu. Itu melanggar perda. Dan itu tidak boleh. Iya. Itu Dilarang Mbak. ya, Pak. Dilarang. Ya memang kedepannya kita juga akan ada rumah singgah. Mengaktifkan rumah singgah kalau memang sudah aktif,
setiap yang kita jangkau ataupun yang kita jaring para PPKS yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial ini, kita akan bina di rumah singgah itu, baik itu 1 kali 24 jam ataupun juga maksimalnya 3 hari kalau memang rumah singgah itu sudah ada. Sudah ada ya Pak? Ya, itu juga sudah kita anggarkan juga, nanti duit permakanannya, ya duit sandangnya itu sudah ada, dan kita akan bekerja sama baik itu dengan Pol PP dalam pembinaan menjadi narasumber, terus juga ada ceramahnya, bimbingan spiritualnya ya Mbak ya, terus juga bimbingan-bimbingan yang lainnya. Oh iya, saya akan menjawab pertanyaan yang Oma Ana tadi dalam hal melakukan penertiban. Itu dinas sosial Oma Ana, itu kami setiap hari kami melakukan Setiap hari, patroli ya. keliling. Patroli keliling itu memang seperti kalau yang rawan kami akan stay di sana itu selama 30 menit. Ya, tapi selagi kami sudah sekitar 50 meter biasanya Mbak ya, 50 meter mobil kami dilihat sama mereka sudah ngacir semua. Iya. Jadi kami tungguin 30 menit, mereka nggak balik. Tapi begitu kami Kita melakukan patroli ke tempat lain, karena kan seluruh kota Palembang di Iya, wilayah jalan luas ya, Pak, protokol ya. kami ini. Banyak titik-titik yang Iya. mereka ini ya Pak ya. Nah, begitu kami patroli lagi, mereka kembali lagi. Itulah permasalahan-permasalahan kondisi di lapangan, Mbak ya. Tapi saya mengingatkan kembali kepada dulur-dulur kita sekali lagi, yang paling utama kalau memang berkenan untuk tidak memberikan dalam bentuk apapun tadi, artinya semua aktivitas di jalanan itu mudah-mudahan tidak ada. Karena apa? Karena mereka tidak ada penghasilan yang jelas, Mbak. Baik. Itu poinnya, Mbak. Putusnya di masyarakat Putusnya itu di sendiri. masyarakat Baik. itu sendiri. Baik. Hubungilah kelurahan. Seluruh data Data itu PPKS ada ya, itu Pak ya? ada semua di kelurahan sekarang. Karena sekarang ini sudah sistematis semua. Itu, Mbak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Firman selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Palembang. Terima kasih Pak Firman sudah hadir. Terima kasih, Baik Mbak Ibu Nova. Cherly Pangerbesi, terima kasih juga sudah hadir dari Satpol PP Kabid Bina Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sekali lagi kita tidak melarang ya untuk bersedekah termasuk di bulan Ramadan ini sendiri, tapi bagaimana kita bersedekah itu tidak menimbulkan persoalan. Tepat sasaran itu lebih baik seperti betul. itu. Baik, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Ariana bersama rekan Dela dan juga Giem dari Perusahaan RRI Palembang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.